Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Senin ya, 16 Mei 2022. Market libur, hari raya Waisak. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan hari raya Waisak buat teman-teman yang menunaikan. Nah, di konten hari ini kita akan bahas konten kemarin Jumat ya, 13 Mei yang belum saya bikin dan akan saya bahas hari ini. Nah, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan saham dan juga pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus dengan cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Kemarin Jumat masih oke ya, candle-nya juga udah mendingan. Setelah 1-2 hari lah kita diajar candle merah yang gila-gilaan ya, sudah mulai mendingan 2 hari ini dan cukup menarik. Kemarin Jumat transaksi 18,702 triliun, jumlah yang masih besar, dengan pergerakan asing net sell dengan jumlah yang sangat besar juga. Totalnya 2,29 triliun. Itu di pasar reguler 1,35 triliun dan di pasar nego ada sekitar 950 miliar. Indikasi yang kurang enak ya. Kalau kita lihat juga kemarin Jumat kebetulan ya, karena sudah closing juga bursa US. Jadi kemarin Jumat bursa US sudah rebound. Nah, harapannya besok Senin IHSG juga rebound karena candle perlawanan pun juga sudah terbentuk dan juga sudah kena target dan masuknya kuat. Nanti kita bahas di analisa teknikalnya aja. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, yang dibeli dulu ya. Ada Adaro 77,5 miliar, lalu ITMG 58,9 miliar, Alfamart 54,1 miliar, Harum 48,2 miliar, United Tractor 32,2 miliar, PTBA 30 miliar, Unilever 27,8 miliar, MTEK 23,7 miliar, Bivin 21,6 miliar, Pegas 17,9 miliar, Inco 15,4 miliar, Saratoga 13,4 miliar, Friend 12,7 miliar, MDK 9,9 miliar, dan ESA 8,9 miliar. Mulai kerasa rebound-reboundnya ya. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank BRI 571,3 miliar, BBCA 333,6 miliar, Bank Mandiri 298,2 miliar, Telkom 257 miliar, INTP 112,6 miliar, Astra 73,2 miliar, BBNI 72,6 miliar, BBHI 54 miliar, Antam 39,2 miliar, dan Bukalapak 31,2 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dan kita flashback dulu kemarin Kamis Rabu. Sesuai view persis tepat berhenti di angka Fibonacci-nya juga. Jadi memang apa ya, suatu pergerakan di harga menggunakan technical analysis itu bisa di apa ya, memang diukur teman-teman. Maksudnya ini saya tidak mengukur barusan, saya mengukurnya kemarin waktu hari ini saya ngonten, saya bilang kalau IHSG sampai lower low, targetnya adalah di sini 6570 sampai 6570. Dan kemarin IHSG kena 6570 lalu akhirnya mantul. Nah, ini cukup menarik apa ya? Walaupun saya tidak terlalu jago Elliott Wave ya, kayaknya ini sudah ABC kalau nggak salah, A, B, C. Jadi kalau dari pergerakan itu memang biasanya seringnya kayak gitu, pergerakan kuat, rebound, terus low dulu, baru nanti mulai menentukan arah lagi. Tuh, mungkin buat teman-teman yang jago Elliott Wave bisa kan ya kalau saya ada salah, karena saya belum ahli di Elliott Wave. Nah, kita melihat potensi ke depan, kira-kira market gimana sih? Yang jelas kalau pertama kita bandingkan dengan market lain ya, itu sudah mulai kondusif. Kripto udah mulai pada rebound, bursa US, Dow Jones, Nasdaq dan lain sebagainya. Walaupun terlepas mereka dead cat bounce atau memang pada reversal itu belum kelihatan. Tapi kalau reversal masih butuh konsolidasi ya. Yang jelas ada pantulan dulu, jadi sudah ada rebound. Nah, tinggal kita lihat ke depannya. Cuman dengan reboundnya market itu ada bagus juga ke IHSG karena sekarang pun juga berada di area kuat. Itu untuk perbandingan di dunia. Karena apa? Karena biasanya katalisnya itu sama, risk asset itu, instrumen investasi saham itu katalisnya sama. Kalau baru nggak kondusif ya nggak kondusif semua. Jadi bisa kita bandingkan seperti itu. Nah,
Kita mulai masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Hari kemarin Jumat itu sudah, saya rasa biasanya sudah lunas ya dari target penurunannya ketika dia lower low kemarin. Memang sisi kurang enaknya adalah IHSG lower low, dengan dia konsol low high, ketika down dia lower low. Jadi ya dalam time frame ini IHSG sudah downtrend karena sudah lower high lower low. Cuman untuk bigger view-nya kan dia masih sangat uptrend ya. Jadi memang disesuaikan dengan time frame-nya yang tertentu itu. Nah, saat ini pun juga IHSG sudah kena target tepat di 6517 sampai 6573. Kemarin low sampai 6509, lalu dia closing dengan hammer, terasa saham-saham sudah ada rebound. Ini area kuat banget sebenarnya ya ketika kemarin IHSG turun sampai 6500 itu. Pertama ada area konsolidasi, lalu yang kedua ada Fibonacci, lalu yang ketiga ada EMA 200 dan dia masih di atas MA 200, which is itu bagus. Sempat masih di atas, itu menandakan hal yang baik lah, seperti itu. Nah, di konten sebelumnya saya juga menyampaikan IHSG turun sampai 6400 juga sebenarnya masih tidak ada masalah sama sekali. By view itu masih bagus karena memang kemarin kan dia reversalnya di sini ya, di sekitar 6500 sampai 6400. Ini dia low high, higher low dan higher high-nya kan di sana. Jadi kalau misalkan dia mau retest sampai 6400 itu market masih tidak jelek, itu poinnya. Cuman ya memang kalau posisinya di atas ya perlu diatur porsi seperti itu. Nah, untuk sekarang dia terlihat sudah ada rebound, jadi kita nanti bisa tarik ke atas juga kira-kira dia mau rebound sampai mana. Itu. Yang jelas kalau mau reversal, IHSG masih butuh konfirmasi. Entah nanti jadi double bottom atau nanti jadi inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan gitu bisa juga, atau nanti cup handle dan seterusnya. Yang jelas ini mantul di area kuat. Tuh, dia kita lihat dulu aja. Cuman sama ketika analisa di sini 10 ya. Biasanya kalau sudah ada pantulan di area kuat, lanjutannya bakalan hijau. Kenapa? Ya karena sudah ada buyer side. Buyer sudah muncul dan biasanya bakalan hijau seperti itu. Area krusial yang perlu diperhatikan IHSG adalah 6500, itu krusial, sampai 6400. Dan kalau saya bilang selama IHSG nggak jebol 6400 sebenarnya masih tidak ada masalah. Jadi ya itu mungkin ya untuk saat ini, karena dia juga sudah berada di area kuat seperti itu. Batasi resiko aja, itu area supportnya. Sedangkan untuk resisten, kalau misalkan dia nanti mau naik ya, kita bisa target pakai Fibonacci juga. Saya rasa dia bisa ke sini sekitar 6750 sampai 6770. 0,618 ya, itu juga pas area resist ya teman-teman. Kalau lihat 6700 sekian, 6700 sampai 6750 area resist, jadi ya ada potensi di sana bakalan ada reject lagi. Nah, kalau misalkan kena area itu bisa mulai trailing stop kok teman-teman kemarin ngambil dead cat bounce seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko aja. Untuk support 6500 lalu 6400. Untuk resistennya yang pertama di sini ya, kalau kita pakai resisten area nih sama juga di 6666. Sebelumnya kan support di sini 6666, 6662 support, sekarang jadi resisten, pas juga dengan area-area kuat sebelumnya. Jadi itu resisten pertama di 6662, lalu setelah itu 6750 sampai 6770. Tuh. Batasi resiko aja. So, mungkin view-nya akan seperti ini untuk seminggu ke depan ya. Ada posisi di 6666 dulu. Nah, ini di sini kalau misalkan dia breakout bisa lanjut ke sekitar 6750. Tapi kalau gagal ya bisa retrace dulu dengan kaki kedua, dan itu bakalan lebih sehat kalau bikin kaki kedua, nggak asal ribut doang ya. Tuh, tinggal kita lihat aja. Yang jelas selama saat ini IHSG tidak cepat 6500 tidak ada masalah. Tuh, dia juga pas kena moving average sebenarnya MA 200, dan harapan IHSG segera kondusif dan menguat lagi. Banyak sekarang tuh di area kuat banget lah, area konsol, moving average, Fibonacci target, terus juga area neckline. Harusnya sih mantul sih, cuman nggak mungkin di market. Kalau misalkan dia jebol pun bisa juga. Tugas kita adalah membatasi resiko seperti itu. Tentu IHSG, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara-suara kurang enak ya, karena saya juga baru di luar ini. Bikin kontennya di luar, saya baru di luar kota. Oke, kita langsung aja mulai dari yang dijual asing. Kita bahas BBRI dulu. Oke, kemarin Jumat BBRI turun 1,62% dengan candle yang kurang enak dan juga volume yang besar. Kalau kita lihat dari foreign flow-nya juga net sell asingnya, dan kalau kita lihat by technical analysis sudah lower low.
karena sebelumnya low-nya di sini 4260, sekarang dia closing di 4250 seperti itu. Buy view kurang enak karena dia lower low ya, cuman buy area dia sudah masuk area kuat. Saya rasa ya, kalau misalkan teman-teman pengen masuk BBRI, pengen investasi di BBRI, atau pengen trading di BBRI, pengen punya BBRI, ini area kuat untuk saat ini di sini ya, sekitar 4250 sudah masuk sampai area 4040 tuh, itu area kuat BBRI untuk saat ini. Bisa dibikin kayak gini, atau kalau kita bikin area sekalian ya kayak gini nih, itu area untuk kuatnya BBRI saat ini. Nah, dia juga ada gap kemarin ya ketika breakout, walaupun sebenarnya ini menurut saya breakaway gap karena dia breakout resisten kuat ya, dengan candle yang bagus dan volume yang besar juga, jadi nggak ditutup nggak masalah. Cuman kalau misalkan dia mau nutup ya udah biarkan nutup aja seperti itu. Karena juga sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, BBRI itu juga meninggalkan banyak gap kok. Mana ya, saya lupa. Oh, ini ditutup ya tuh. Nah, mungkin nih dia setelah nutup bakal langsung naik lagi ya, bisa juga. Yang jelas untuk area kuat BBRI itu sekarang di area sini 4250 4020 ya, kalau kita buletin sampai 4000 kalian ya, itu area kuat dari si BBRI. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke BBRI, saya rasa bisa apa ya, ini saham cocok untuk jangka panjang. Kalau trading sih kalau menurut saya kurang tepat, tapi kalau mau ditradingkan juga nggak masalah. Kalau pengen masuk bisa cicil-cicil aja dari 4250 sampai 4030, dan cut loss kalau dia jebol di bawah 4000, di bawah 4000 kalau dia closing di bawah 4000. Jadi ya risk risknya sekitar 5%, sedangkan reward mungkin menutup gap ya di sini 4.800, 15%, 1/3 ini masih bagus. Dan perlu diingat ini risk kalau sekali beli di 4200. Kalau teman-teman bisa piramid, cicil money management di area buy ini, bahkan nanti bisa sekitar 1% doang resikonya, seperti itu. Jadi piramid itu apa? Piramid itu cicil semakin besar. Ini kan tadi saya bilang area buy sekitar 4250 sampai 4000 ya. Nah, teman-teman bisa bikin piramid, misalkan di 4250 masuk 10 budget. Nanti misalkan di sini 4170 sampai 4150 masuk 20% budget. Nah, kan udah masuk 30% ya. Terus di sini misalkan sekitar 4100 masuk 30 budget. Nah, udah masuk 60%. Sisanya kalau dia nyentuh 4000-an tuh masukin 40% budget. Jadi sudah all in, nanti ter-average sendiri. Tuh cara piramid. Tapi kalau misalkan nggak kejemput sampai bawah gimana mas? Ya nggak apa-apa, misalkan kena sampai sini doang ya, 4150 doang, atau bahkan kena 4000 doang, kena 10%. Nah, kan masih ada sisa 90% budget tuh, bisa masuk ketika dia higher high atau ketika dia bikin higher low. Nah, ini kan dia rebound, terus di sini dia bikin higher low atau bahkan higher high. Nah, itu bisa masukin average up di situ. Atau kalau enggak tinggal cari saham lain aja, seperti itu. Intinya pada technical analysis ini 4250 sampai 4000 adalah area yang sangat kuat untuk BBRI. Saya nggak bilang nggak bisa jebol ya, jelas bisa jebol, semua bisa terjadi di market. Cuman untuk saat ini itu adalah area kuatnya. Harusnya sih ada pantulan, tapi tetap harus batasi resiko. Untuk support itu tadi, untuk resisten berada di sini 4370 sampai 4400, lalu next di 4460 dan 4530 seperti itu. Kita cek dalamnya, distribusinya semakin besar. Ini moving average-nya juga mau dead cross, kurang enak sebenarnya karena dead cross-nya dengan apa ya, slope-nya itu kuat loh. Beda ketika dia konsol. Ini kan dia pelan-pelan walaupun dead cross, mantul lagi, dead cross, mantul lagi. Di sini bentuknya lebih ke sideways, dan moving average itu kurang cocok untuk saham sideways. Nah, kalau saya lihat di sini kalau misalkan nanti dia dead cross ya, ini tidak dalam keadaan sideways dan itu kurang enak. Jadi tetap perlu batasi resiko. Ini ada kuat 4250 sampai 4000. Tapi kalau jebol ya sesuaikan dengan strategi awal. Kalau memang investasi ya siap-siap di bawah, tapi kalau trading ya bisa out dulu. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek BBHI. Ini yang kemarin rame tapi sekarang dibanting ARB lagi. Ya itulah, kalau sudah banyak di sosmed itu pasti bentuknya kayak gini. Oke. Hari ini BBHI kemarin Jumat BBHI turun 6,97% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Ini view saya terakhir untuk BBHI. Saya target di grup itu sekitar 6.800. Entry-nya di sini ya, kemarin ya sekitar 5.000
Saya lupa entry-nya. Entry-nya di sini 5.700, 5.800 sampai 5.700 itu area entry BBHI di plan grup cuan-cuan saham dengan target 6.800. Cuman sayang banget dia cuman sampai 6.675 dan sudah ada putar balik. Jadi ya kena trailing stop seperti itu. Nah, untuk saat ini dia udah putar balik BBHI ini. Dia bahkan menembus neckline-nya lagi. Sebelumnya kan ini neckline ya. Satu shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, retest, naik. Nah, sekarang kalau kita lihat malah ada pattern head and shoulder juga. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Tuh. Yang jelas apa? Yang jelas kalau dia sampai jebol area 5.650 bakalan jelek. Kenapa? Karena dia lower low. Ini kan high ya, high, low, lower high. Kalau dia sampai breakdown, dia kan bakalan lower low. Dan worst case scenario targetnya 5650, ini 6450. Nah, targetnya bisa ke sini. 5300 sampai 5150. Cuman mungkin ya kalau mau gimana ya? Kemarin tuh saya pun juga kegocek hari Jumat itu. Banyak yang udah pada lower low, tapi memang market belum closing, jadi ditarik ke atas lagi. Jadi mungkin bandar-bandarnya pada pakai view swing ya dan di cover lagi di area kuatnya. Jadi pada nggak jadi lower low kayak ADMR, terus ya banyak lah saham-saham nggak jadi lower low. Nah, ini sebenarnya 50-50. Kalau misalkan teman-teman mau nunggu konfirmasi, ya tunggu market closing. Tapi kalau misalkan nunggu market closing, tetap ada resiko bisa kena ARB lagi seperti itu. Jadi ya mungkin ya kalau keadaannya kayak gini, saya lebih suka kurangi porsi dulu aja. Minimal kurangi porsi. Kalau sudah profit, pengen take profit, ya tinggal exit aja. Tapi kalau misalkan masih pengen hold, nah minimal kurangi porsi dulu kalau dia sampai jebol 5650 seperti itu. Sebelum ke 5300 ada support di sini sekitar 5500. Harapannya dia cukup 5500 atau bahkan sampai 5150 lalu hammer di sana bisa juga ya, karena ini dia reversalnya di sini juga. Kalau ini kita nggak pakai inverted head and shoulder, jadinya kan cup handle ya. Nih. Di sini cup, lalu ini handle. Nah, ini sih sebenarnya udah di retest, mungkin mau di retest lagi, tinggal kita lihat aja. Jadi untuk pertama support di 5650 untuk BBHI, lalu yang kedua di 5500, lalu yang ketiga 5300 sampai 5150. Itu perlu diatur porsinya seperti itu. Atau kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci juga ya, barangkali dia mau retracement kayak gini. Nah, ini cukup menarik, ternyata 5500 tuh pas 0,618 juga. Jadi bisa gunakan view kayak gini juga. Bisa dilihat ketika kena 5500. Harapannya ada pantulan. Semoga aja dikasih pantulan seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan view tadi. Kita lihat dalamnya setelah kemarin lama akumulasi, akhirnya jualan juga. Tuh, gede-gede ya. Cuman kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum sebanding. So saya rasa lebih baik lihat di 5500 itu aja. Kalau misalkan nggak jebol harusnya bagus, bahkan bisa swing high lagi. Tapi kalau jebol ya bersiap-siap sampai 5300 bahkan 5100 seperti itu. Untuk BBHI lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang dibeli asing. Ada beberapa batu bara ya. Saya pengen bahas ITMG dulu. Ini view-nya bagus soalnya ITMG upside-nya masih cakep. Nah, nih kemarin Jumat ITMG naik 7,54% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Sebelumnya ITMG ini dia konsolidasi. Ini sebenarnya bisa dibilang penan, bisa dibilang simetrikan triangle. Cuman kalau menurut saya sih dilihat dari proporsi tiangnya ya, ini lebih ke simetrikan triangle. Karena kalau misalkan penan itu kan biasanya kecil, tiangnya panjang, nah targetnya setinggi tiangnya, itu kalau penan. Cuman kalau simetrikan triangle itu kan sebesar konsolidasinya, jadi kayak gini ya. Nah, atau kalau enggak ya kita balik aja, kayak gini misalkan. Nah, ini target dari simetrikan triangle si ITMG. Nah, untuk saat ini saya pakai simetrikan triangle dulu aja. Kalau ternyata nanti dia breakout dari target simetrikan triangle-nya, bisa pakai target bullish penan. Seperti itu. Kemarin Jumat ITMG naik 7,54%, candle-nya bagus, volumenya besar dan sebenarnya dia breakout-nya udah di sini ya. 11 Mei ini breakout dia, cuman pakai gap
lalu nutup gap dulu, candlenya jadi jelek, tapi tanggal 12 Mei langsung di cover dan akhirnya dia naik sekarang sampai 31.000. Sebenarnya ITMG ini by view apapun dia bagus banget kalau menurut saya ya. Mau dari katalis, fundamental, terus juga teknikal, itu semua bagus. Yang pertama dia uptrend, yang kedua dia bentar lagi mau breakout, dan kalau dia sampai breakout itu bakalan cakep banget 32.000. Dia bisa double bottom ya kalau sampai breakout di sana. Dan yang ketiga ya kalau dia breakout double bottom, target mana? Sini kah? 48.000. Nutup gap ya, karena dia masih ada utang di atas dulu. Nah ini dia gap down belum ketutup. Barangkali dia di tahun ini mau nutup gap ya, who knows, nggak ada yang tahu, karena ya pendapatannya sama tahun 2018 udah lebih tinggi sekarang. Oh sorry, 2011 ya. Kalau 2018, oh ini gapnya 2018 nih. Gapnya 2018-2019 sudah tertutup. Tuh, jadi hutangnya sekarang adalah gap 2011. Sebenarnya ditutup tidak masalah, tapi ya bisa jadi ini area supply dan dia bisa menuju ke sana 48.000 seperti itu. Buat teman-teman yang punya average masih bagus, saya rasa masih bisa di hold, apalagi kalau dia mau bagi-bagi dividen lagi ya. Cuman kayaknya belum, itu kan dividennya ITMG sekitar bulan 4 dan bulan 11. Jadi untuk simpanan akhir tahun bulan 11 harusnya masih oke. Baik, semuanya masih bagus. Bahkan kalau memang dia nanti mau reversal ya, trennya mau selesai, bakal butuh konsolidasi dulu kok. Contoh kayak di sini, nih dia kan uptrend naik. Nah di sini kan nggak pernah lower low, dia naik terus by structure-nya. Nah di sini ada impulsive movement, kebanting. Nah di sini dia reversal dengan inverted cup handle, akhirnya dia downtrend. Tuh, nah di sini dia reversal lagi pakai cup handle lagi. Cup handle, akhirnya dia uptrend lagi. Tuh, jadi kalau misalkan average-nya jauh di bawah, entah 11.000 atau 19.000 atau berapapun average teman-teman dirasa votingnya bagus, mungkin trailing stopnya bisa lebih santai seperti itu. Misalkan tunggu dia reversal. Cuman ya keputusan kembali ke teman-teman. Yang jelas untuk sekarang pergerakan jangka pendeknya saya rasa dia ada target ke 33.000. Syaratnya adalah break 32.000, dan sebenarnya kalau dia break 32.000 dengan volume besar dan closing di atasnya itu bakalan cakep, karena potensinya adalah double bottom reversal yang lebih besar. Target jauh harusnya kalau dia bisa breakout 32.000 seperti itu. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan view average masing-masing. Aduh, sorry, keselak. Kita lihat dalamnya. Nah, kemarin cuma dikumpulin lagi, bahkan seminggu kemarin dikumpulin ya. Dia setelah ada buangan menuju dividend trap. Nih ya, mau dividend trap, beberapa pada take profit dulu, memanfaatkan retail yang pada pengen ngambil dividen. Setelah itu dia konsolidasi di area kuat EMA 50 dan berhasil breakout lagi dengan akumulasi. Bagus, saya rasa ini baru di start ya. Cuman upside-nya tinggal pendek, 33.400 itu dulu targetnya. Kalau berhasil breakout baru bisa ke target penannya ke sini 36.000. Kalau dia mulus sampai ke sana baru target double bottomnya. Keberapa? Nah, coba kita hitung deh. Nah, ini ada di sini 59.000 teman-teman, all time high target double bottomnya. Tuh, cuman ya itu target dan potensi ya, untuk hit atau tidaknya harus diupdate. Dan juga untuk sekarang resikonya sudah mulai tinggi, walaupun kalau dilihat rewardnya masih bagus, cuman area entry-nya pun juga sudah lumayan tinggi ya, karena dia juga ya barusan bikin base sih. Batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Seperti itu, cakep kalau menurut saya. Ini juga dulu saya bikin konten, saya ingat banget 2021 bulan apa itu, pokoknya Daro masih harga 1.000. Ini ya, ternyata kejadian beneran. Waktu itu simpel, cuman membandingkan harga batu bara tahun 2021 sama tahun 2018. Saya bilang 2018 tuh $100 aja harganya di sini. Apalagi sekarang ya udah $400. Kalau nggak salah 2021 tuh sekitar berapa ya? Masih sekitar $200 gitu. Tapi harganya masih di sini. Kejadian beneran. Ya itu sesuatu yang perlu diperhatikan lah untuk saham-saham siklikal atau komoditas, memang pergerakan harga komoditasnya. Itu untuk ITMG. Lanjut, coba kita cek apa nih? Kita coba cek ESA. ESA ini juga mantep banget gocekannya ya.
ESA sama Alfamart. Saya kemarin ingat Jumat itu, wah gocekannya mantep banget. Oke, nah ini juga sesuai view ya. Kalau teman-teman masih ingat dengan pembahasan saya untuk ESA, kemarin Jumat ESA naik 9,82% dengan volume candle yang setengah-setengah, tapi sudah bagus ya, sudah ada pantulan dan volume yang sangat besar. Teman-teman kalau misalkan ingat, saya bahas ESA kalau nggak salah di sini 1300 ketika dia breakdown pullback. Nah itu saya bilang kalau dia sampai jebol 1300 dia double top, targetnya itu adalah di sini 1400. Nah kemarin dia kena 1400 tapi kecepatan, akhirnya mantul dulu, pullback, kena area supply ya, neckline, sebelumnya support, become resistant, dan kemarin pun saya kira juga bakal breakout, tapi ternyata nggak, bikin kaki satu lagi. Dan kalau menurut saya kaki yang kedua ini kuat banget. Kenapa? Karena pertama dia kena area demand, yang kedua dia kena support, yang ketiga dia kena trend line dan rebound dengan volume yang sangat besar. Agak disayangkan aja ada shadow, mungkin ini efek dari liburnya hari Senin hari ini libur, ditinggalkan shadow, tapi kalau menurut saya sudah bagus untuk si ESA ini. Nah, PR saat ini adalah ESA harus breakout area 1300, itu area supply sebelumnya, neckline, sekarang pun juga neckline double bottom, sebelumnya neckline double top, sekarang neckline double bottom. Dan kalau misalkan ESA berhasil breakout 1300, targetnya adalah 1420 sampai 1435 ke Fibonacci 0,618. Atau kalau kita revisi, karena kemarin bikin low baru ya, low-nya kan ada di 1045. Nah, targetnya seperti ini. Tapi kalau dilihat sama tadi ya, kayaknya lebih enak kayak gini. Nah, ketika kita tarik di sini 1115 nih. Nah, kayak gini ya. Ini lebih pas sama resisten-resistennya. Tuh, jadi saya pakai yang ini aja. So far nih target 1300 dulu, kalau breakout baru 1440-an untuk si ESA. Area yang perlu dijaga adalah sekarang 1050. Dia nggak boleh lower low di sana. Atau kalau mau lebih kayak gini ya, dia nggak boleh closing di bawah 1100 aja. Karena ya kemarin sempat ke bawah 1100, tapi closingnya masih bagus. So far cakep, volume coverannya besar. Tinggal kita tunggu rebound. Breakout 1300, target 1440. Kita lihat dalamnya pas kena moving average juga, which is ini bagus, cuma kemarin tidak terjadi akumulasi maupun distribusi, jadinya netral ya. Tapi kalau dibandingkan dengan akumulasi sebelumnya, ESA masih sangat oke, seperti itu. So, kasih resiko aja, gunakan view tadi. Itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah. Nah ini masih didominasi oleh saham-saham tekno ya. Kita coba cek Bivin aja deh untuk yang merah-merah. Ini agak di luar ekspektasi. Banyak orang yang bilang Bivin tuh nggak bisa jebol 1200 ya, karena dia tender offernya di sana, investor besarnya masuk di 1200. Tapi ya ternyata ya market berkata lain. Dia kemarin jebol, turun sampai 1000 bahkan 1050, lalu akhirnya dia rebound. Oke, kemarin Jumat Bivin turun 3,13%, candlenya hijau karena dia gap down ya, buka di bawah langsung naik. Jadi sebenarnya kalau daily dia naik, tapi kalau dari pergerakan sebelumnya dia baru turun seperti itu. Nah, sangat disayangkan juga Bivin ini jebol 1200 dan ada pattern reversal yaitu double top. Ini top 1, top 2 sudah valid konfirmasi. Cuman sekarang Bivin berada di area konsolidasi kuatnya juga. Ketika dulu dia breakout ya, itu di area sekitar 1080 sampai 1050. Itu area kuatnya ketika kemarin dia breakout simetrikan triangle. Nah, kayak gini ya. Nih, simetrikan triangle-nya si Bivin sempat konsolidasi lumayan lama, terus akhirnya dia berhasil breakout, retest neckline dan akhirnya naik. Nah, ini pun dia juga udah jebol dari 1080. Oh, belum ya, dia masih closing 1085. Jadi 1080 masih bisa digunakan untuk support seperti itu. Nah, untuk saat ini support 1080 sampai low-nya aja. Kita pakai low kemarin ya, itu di 1045. Jadi dia nggak boleh jebol dari 1045. Tuh. Untuk nextnya baru di sekitar 1000. Ini support krusial juga kalau sampai jebol 1000. Seperti itu. Jadi ya kalau punya average atas ya perlu diatur. Tapi kalau belum punya barang pengen masuk, bisa gunakan support ini. Itu untuk supportnya 1080 sampai 1045. Baru setelah itu ada di area 1000. Seperti itu.
Untuk resisten ada di sini, kembali lagi ya, ketika kemarin dia breakout symmetric triangle ada di 1125 dulu, baru setelah itu 1160, 1165, baru sekitar 1200 di area tender offernya. By corporate action sih harusnya dia bisa naik lagi ya, tapi ya inilah market dinamis dan kapanpun apapun bisa terjadi, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk Bevin lanjut, coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas satu aja mungkin. Raja ini kemarin saya bahas hari Kamis ya, sesuai view. Buat teman-teman yang cari view-nya Raja bisa dicek aja konten kemarin Kamis. Kita cek satu aja, itu BRMS yang masih bagus juga, rebound dari area kuat. Oke, nah ini kemarin ada view kurang bagus, tapi ternyata dia rebound ya. Sempat ngegocek juga, serem loh BRMS ini. Karena dia udah closing ya, tanggal 12 Mei. Itu kan dia closing di bawah trend line. Cuman memang dia belum lower low. Low-nya kan sampai 198 ya. Kemarin dia closing di 200. Terus hari Jumatnya juga low-nya 200 dan akhirnya engulfing ke atas. Tuh, saya kira juga dia kemarin breakdown dari 200 walaupun belum, sudah patah trend line, dan kalau dia jebol dari 198 memang targetnya kurang enak, bisa inverted cup handle dengan target bisa ke sekitar 164. Cuman berhubung dia rebound dari area 200 ya. Nah, sekarang dia bahkan bisa bikin pattern reversal double bottom 1, bottom 2. Tuh, cakep kalau menurut saya. Memang dia belum lower low kemarin, jadi ya masih oke. Apakah sudah nggak ada view jelek mas? Ya masih ada sebenarnya. Dia bisa aja bikin descending triangle. Nah ini kan 1, 2, 3. Tuh. Jadi kalau misalkan ini kan pas di resisten ya. Kalau misalkan dia besok reject lalu turun lagi, itu hati-hati. Bahkan kalau sampai jebol 200 ya, dia bisa descending triangle 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan besok dia naik dan breakout 230, nah saya rasa view descending triangle sudah gagal dan dia bisa jadi double bottom 1, bottom 2 dengan target di sekitar 250 lagi. Jadi yang bentukan kayak gini besok bisa kita lihat konfirmasinya. Apakah dia bakalan jebol ke bawah atau breakout ke atas. Nah sekarang kan udah di area resist ya. Kalau dia besok kena 230 ada reject, itu hati-hati, bisa pasang trailing stop karena ada potensi dia bisa turun. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 230 dengan volume besar yang di atasnya, nah view jeleknya sudah gagal, ada target 250 lagi, seperti itu. So itu angka-angka krusial bisa digunakan. Yang pertama supportnya ada di, kalau sekarang ya mungkin bisa pakai 220 ya, itu support terdekatnya 220. Baru setelah itu di sini 214, baru setelah itu 200. Yang jelek adalah kalau dia jebol 200. Misalkan teman-teman punya average di bawah, misalkan di sini ya 100 gitu ya, trailing stop aja ketika dia jebol 200, seperti itu. Sedangkan untuk resisten di 224 pas downtrend tadi, lalu setelah itu di 230. Kalau punya 230, RMS bakalan aman dan lanjut lagi, minimal ke 250 lah kalau dia berhasil breakout 230. Kita cek dalamnya, kemarin masuk lagi, videonya bagus, akumulasi, rebound dari EMA 50 juga, dan ya gunakan support tadi. Oke, itu untuk konten hari Jumat kemarin. Mohon maaf kalau telat ya, saya baru bikin konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga. Mohon maaf kalau berisik juga karena saya bikin kontennya di luar ya ini ya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.